Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peluang properti bagi WNA di Indonesia. PPT ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Pembangunan, di mana dosen pengampunya adalah Profesor Pak Tumanggor, dan saya sendiri, nama mahasiswanya adalah Robin Ridwan, NPM 20222025137. Daftar isi pada slide kali ini adalah kita bagi 5. Yang pertama berisi mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian peluang properti bagi WNA di Indonesia, dampak positif Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir adalah implikasi dan rekomendasi serta peraturannya. Pendahuluannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena begitu besar yang dibahas oleh Undang-Undang Cipta Kerja, pada PPT kita kali ini akan kita fokuskan pada aspek WNA yang dapat memiliki properti di Indonesia. Latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah 1. Meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah selain dan lain sebagainya, perizinan usaha, ketentuan ketenagakerjaan, kemudian berinvestasi bagi WNA. Di dalam kali ini kita memfokuskan diri kepada fokus kajian kita terhadap investasi di bidang properti. Peluang properti bagi WNA di Indonesia. Ketentuan yang memungkinkan WNA memiliki properti di Indonesia yaitu sebetulnya adalah pada hak pakai atas tanah. HGB hanya dimungkinkan apabila WNA memilikinya dengan cara menggunakan PT PMA. Namun bagi WNA, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini menarik karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini WNA diatur mengenai kepemilikannya secara pribadi, walaupun hanya sebatas hak pakai. Faktor-faktor yang membuat Indonesia menarik bagi WNA adalah 1. Potensi properti pasar yang besar, 2. Properti ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, 3. Keindahan alam dan budaya yang sangat kaya. Dampak positif Undang-Undang Cipta Kerja adalah 1. Untuk pertumbuhan investasi asing langsung atau FDI dalam sektor properti, peningkatan jumlah proyek properti dan pengembangan infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan sektor properti, real estate, dan industri terkait dengan industri semen, pasir, pintu, lantai, penyerapan tenaga kerja. Jadi industri properti ini itu sangat-sangat penting karena banyak sekali industri-industri yang mengikut dengan industri properti ini. Sehingga penyerapan tenaga kerja, meningkatkan lapangan pekerjaan, pengurangan angka pengangguran itu akan sangat signifikan dampaknya apabila tren positif ini disambut oleh WNA. Implikasi dan rekomendasi, pengawasan dan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saat ini, peraturan pemerintah sampai peraturan menteri sudah keluar. Yang kedua, mencegah spekulasi dan praktek tidak etis, melindungi hak-hak masyarakat lokal. Jangan sampai terdapat daerah yang sudah tidak lagi mampu dibeli oleh orang lokal, sehingga itu hanya untuk orang asing. Mencegah konflik agraria dan ketidakadilan sosial, memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Lalu berikutnya, kerjasama antar sektor. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat bekerja sama dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi berkala, berdampak, dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Membuat penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang timbul. Promosi dan penarikan investasi, kita butuh untuk promosi. Menyampaikan informasi yang menarik tentang peluang investasi di Indonesia.
Pembangunan hubungan dan investasi potensial yang memfasilitasi proses investasi. Implikasi dan rekomendasi yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Ini sangat perlu untuk diperhatikan pemerintah, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung pertumbuhan sektor properti, menyediakan fasilitas publik yang memadai seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan keterampilan kapasitas masyarakat lokal agar terlibat dalam sektor properti, mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan yang relevan, keterlibatan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk mengambil putusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kesimpulannya, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penting untuk memperhatikan implikasi dan rekomendasi yang telah diuraikan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah contoh untuk pelaksanaan AJB bagi warga negara asing, di mana flow pelaksanaan AJB orang asing itu dimulai dari langkah pertama, pengecekan sertifikat hak pakai dan PBB tahun berjalan, kemudian pembayaran pajak dan validasi, ketiga proses AJB, keempat penyerahan proses AJB, 5 adalah balik nama sertifikat. Ketentuan pemilikan WNA ini ada dalam keputusan Menteri ATR dan BPN nomor 1241 SK strip HK titik 02 garing 9 Romawi garing 2002 mengenai perolehan harga dan tempat tinggal hunian untuk orang asing, di mana orang asing dapat memiliki rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun. Ini yang menjadi objek kajian kita kali ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya sampai dengan keputusan Menteri. Batasan harga minimal rumah tempat tinggal orang asing yang kita ambil contoh adalah di Jawa Barat. Rumah tapak 5 miliar, satuan rumah susun atau apartemen dan lain sebagainya minimal 2 miliar. Lalu kita juga bisa mengambil ketentuan-ketentuan lain sebagai peraturan turunan atau pelaksana daripada Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari Permen ATR nomor 18/2021, kemudian Permen ATR pasal 185, 186, kemudian dari NPWP bagi orang asing, warga negara asing, ini dapat memiliki semuanya. Kemudian terakhir dikuatkan lagi oleh Dirjen Pajak, di mana NPWP tidak diperlukan lagi. Namun paspor berlaku sebagai NPWP. Semua ini tentu menjadi signal positif bagi WNA yang ingin investasi atau memiliki properti di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.